Putra seorang ahli pedang menolak untuk belajar ilmu pedang, dan malah memilih gagang pel sebagai senjata andalannya. Seluruh keluarganya mengira dia sudah gila, tetapi tanpa diduga, dengan sekali ayun, dia mengalahkan kakaknya yang telah belajar pedang selama 10 tahun. Ini karena di kehidupan sebelumnya, dia adalah raja senapan yang tak terkalahkan. Di dunia yang menjunjung tinggi pedang, semua orang menganggap senapan sebagai senjata yang tidak berguna, dan untuk membuktikan kepada dunia bahwa senapan adalah raja dari segala senjata, dia menggunakan tombak panjang untuk memadamkan perang kerajaan yang telah berlangsung selama 100 tahun. Setelah mencapai kesuksesan, dia seharusnya mendapatkan kehormatan tertinggi, tetapi karena jasanya yang terlalu besar, dia justru menimbulkan kecurigaan kaisar. Akhirnya, dia dibunuh oleh para ahli yang dikirim oleh kaisar. Ketika dia terbangun lagi, dia sudah berada di kandang kuda, melihat tubuhnya yang masih muda, dan lingkungan sekitarnya yang familiar. Yosua segera menyadari bahwa dia telah terlahir kembali. Api dendam langsung berkobar di hatinya. Di kehidupan ini, dia bertekad untuk menulis ulang akhir ceritanya. Namun, saat dia sedang merencanakan strateginya, tiba-tiba 3 orang pria muncul dan mengganggu pikirannya. Mereka adalah 3 kepala pasukan dari kediaman Adipati. Karena status Yosua sebagai anak haram, di kehidupan sebelumnya, dia dan ibunya sering dihina oleh ketiga orang ini. Dan sekarang, dengan ingatannya dari kehidupan sebelumnya, dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Memikirkan hal ini, Yosua menutup matanya, berusaha mengingat cara mengumpulkan sihir dari kehidupan sebelumnya. Dalam sekejap, energi yang kuat memenuhi kedua tinjunya. Para kepala pasukan tidak menyadari perubahannya, dan langsung mengambil tongkat kayu untuk menghajar anak haram di depan mereka. Namun, detik berikutnya, Yosua tiba-tiba membuka matanya, dan langsung meninju perut kepala pasukan. Kepala pasukan itu kesakitan dan langsung terjatuh. Pemandangan ini membuat 2 orang lainnya terkejut. Si pengecut itu, hari ini sepertinya berubah menjadi orang lain. Tanpa banyak berpikir, salah satu dari mereka langsung mencabut pedangnya dan menyerangnya. Melihat itu, Yosua langsung menghindar, dan mengumpulkan sihir di tangannya lagi. Kemudian, dia meninju wajah lawannya dengan keras. Pukulan berat itu membuat pria itu terlempar sejauh 2,5 meter. Namun, tubuh Yosua mulai mengalami kelainan. Karena tubuhnya saat ini terlalu lemah, sulit baginya untuk menahan terlalu banyak sihir di dalam tubuhnya. Tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk mundur. Dia kemudian melangkah mendekati orang terakhir, dan menyuruhnya menyampaikan pesan kepada yang lain. Jika ada yang berani mengusik ibunya lagi, dia akan mengirim orang itu ke neraka dengan tangannya sendiri. Pria itu ketakutan oleh aura Yosua, dan langsung melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Melihat rencananya berhasil, Yosua tidak bisa lagi menahan tubuhnya yang lemah, dan pingsan di tanah. Di sisi lain, di kediaman Adipati, pria yang baru saja melarikan diri sedang melaporkan kejadian ini kepada Adipati. Adipati merasa sulit untuk percaya, karena para kepala pasukan adalah ksatria berpengalaman. Bagaimana mungkin mereka dikalahkan oleh anak berusia 9 tahun dengan tangan kosong? Tapi setelah dipikir-pikir, hal ini bukannya tidak mungkin. Jika dia menggunakan sihir, maka semuanya masuk akal. Namun, pengawal di sampingnya membantah keras pemikiran ini. Karena di seluruh benua, belum pernah ada orang yang bisa menggunakan sihir dalam pertempuran pada usia 9 tahun. Bahkan Adipati, salah satu dari 5 ksatria terhebat, baru membangkitkan sihirnya pada usia 16 tahun. Mendengar ini, Adipati terdiam sejenak, lalu mengatakan bahwa hanya dengan bertemu langsung dengan orang yang bersangkutan, kebenarannya akan terungkap. Dan sudah waktunya dia bertemu dengan putranya yang tadi kenal itu. Sementara itu, di koridor kediaman Duke, Yosua menatap potret kaisar. Benih dendam di hatinya semakin tumbuh. Namun, saat itu dia tidak menyadari, seorang pemuda telah berada di sampingnya. Melihat Yosua tidak menghiraukannya, pemuda itu langsung terbakar amarah. Dia pun ingin memberi pelajaran pada orang yang sombong ini. Namun yang tak disangkanya, Yosua langsung menangkap tinjunya. Genggaman yang kuat itu membuatnya kesakitan. Namun, saat dia ingin menyerang lagi, sebuah suara tegas tiba-tiba menghentikan perkelahian mereka. Orang yang datang adalah Duke Agno, pemilik kediaman itu. Melihat Duke muncul, pemuda itu langsung berlutut. Ternyata pemuda itu adalah Babel, putra sulung Duke. Membangkitkan sihirnya di usia 14 tahun. Dia dianggap sebagai pemuda jenius yang tiada duanya. Jadi, Duke secara alami ingin menjadikannya pewarisnya. Duke kemudian menoleh ke putra bungsunya, Yosua. Ia mengatakan ingin memastikan sendiri apakah Yosua telah membangkitkan sihirnya. Mendengar itu, Yosua merasa tegang. Karena jika ayahnya menemukan keanehan, rencana balas dendamnya mungkin akan gagal. Namun, Duke kemudian maju dan meraih pergelangan tangannya. Untungnya, dia berhasil menekan sihir di dalam tubuhnya. Duke tidak merasakan adanya sihir dalam dirinya. Namun, Duke yang berpengalaman,
merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun meminta Yosua untuk tinggal di kediaman Duke, dan memerintahkan pengawalnya untuk melatihnya beberapa keterampilan ksatria. Setelah berpisah dengan ayahnya, Yosua segera pergi ke hutan dekat kediaman Duke, dan berhenti di depan sebuah lingkaran sihir. Lalu, dia menggigit jarinya dan meneteskan darahnya ke lingkaran sihir. Detik berikutnya, sebuah portal muncul di hadapannya. Yosua segera melangkah masuk ke dalam portal. Di dalam portal itu terdapat dunia lain. Sebuah kuil menjulang tinggi berdiri di ujung reruntuhan. Dan di tengah kuil, terdapat sebuah tongkat besi hitam di atas altar. Itu adalah Logia, senjata dewa yang pernah berjuang bersamanya di kehidupan sebelumnya. Dan tongkat besi itu adalah wujud asli Logia. Saat dia mengambil tongkat itu, sihir di udara langsung berkumpul di dalam tubuhnya. Yosua langsung merasakan kembali sensasi di medan perang. Mulai saat ini, jalan balas dendamnya resmi dimulai. Saat dia kembali ke kediaman Duke, ayahnya telah mengatur latihan tanding untuknya. Lawannya adalah kakaknya, Babel. Atas permintaan ayahnya, Babel mengambil pedang kayu dari rak senjata, sedangkan Yosua mengambil sebuah tongkat pel. Detik berikutnya, dia menginjak kepala pel dan hanya menyisakan tongkatnya. Melihat itu, semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka mengira dia sudah gila. Bahkan ayahnya pun terlihat ragu. Tapi Yosua mengatakan pada ayahnya bahwa ini sudah cukup. Melihat ekspresi tegas Yosua, ayahnya pun menyetujuinya. Ia hanya berpesan agar mereka tidak menggunakan sihir dalam pertarungan. Saat latihan tanding dimulai, Babel lebih dulu menyerang dengan pedangnya. Namun, dia malah bertabrakan dengan tongkat Yosua. Dia pun segera menghindar. Lalu, dia kembali mengangkat pedang kayunya dan mengayunkannya ke pinggang Yosua. Namun, serangan Babel meleset dari sasaran, dan lengannya terluka oleh tongkat Yosua. Babel yang keras kepala ingin menyerang lagi. Tetapi sedetik kemudian dia terlempar oleh tongkat lawannya. Babel yang terpojok menjadi marah, dan ingin melanggar aturan dengan menggunakan sihir. Lihat ini, Duke segera mencoba menghentikannya. Tetapi ledakan energi telah terjadi di tengah aula. Pedang kayu Babel juga hancur oleh energi tersebut. Khawatir hak warisnya terancam, Babel menjadi gila, dan langsung menghunus pedangnya untuk membunuh adiknya. Yosua merasa, ini adalah kesempatan yang baik untuk membuat nama untuk dirinya sendiri, dan langsung maju untuk berhadapan dengan Babel. Melihat ini, Duke segera berteriak. Tekanan yang kuat membuat keduanya langsung tidak bisa bergerak. Babel yang marah menjadi tenang. Para ksatria di samping tercengang oleh kekuatan Yosua. Bahkan tunangan Babel pun ragu. Andai saja aku bisa menikah dengan tuan muda ini, pikirnya. Sang Duke perlahan berjalan ke arah Yosua, dan mengatakan ingin menanyainya secara pribadi di kamarnya. Semua orang terkejut mendengar ini. Duke tidak pernah mengizinkan siapapun memasuki kamarnya. Setelah mengikuti ayahnya kembali ke kamar, Sang Duke langsung bertanya tentang identitas aslinya. Yosua dengan serius menjawab bahwa dia adalah putranya. Karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu, Sang Duke tidak tahu perubahan Yosua beberapa tahun terakhir ini. Mendengar ini, Sang Duke menghilangkan keraguannya, dan mengatakan akan melatihnya sendiri dalam ilmu pedang. Sebagai salah satu dari 9 bintang, keahlian berpedang Sang Duke termasuk di antara 5 terbaik di Kekaisaran. Belajar ilmu pedang darinya adalah impian banyak orang berbakat. Tetapi Yosua langsung menolaknya tanpa berpikir. Dia tidak ingin belajar ilmu pedang, tetapi ingin menggunakan tombak sebagai senjata utamanya. Tindakan ini langsung membuat ayahnya marah. Sedetik kemudian, tekanan yang kuat menyerangnya. Tekanan itu sulit ditahan, tetapi untuk menunjukkan tekadnya berlatih tombak, Yosua tidak menyerah. Dia mengerahkan seluruh energinya, dan menggunakan tekanan tingkat epik dari kehidupan sebelumnya untuk melawannya. Ini akhirnya membuat ayahnya menyetujui pilihannya. Namun, ada satu syarat. Dia harus lulus ujian ksatria kerajaan. Jika tidak, dia akan dikirim ke akademi untuk belajar ilmu pedang. Yosua langsung setuju. Namun, dia melupakan satu hal penting. Ibu tirinya yang jahat juga anggota keluarga kerajaan. Ibu tirinya, setelah mendengar bahwa putra kandungnya telah dikalahkan, langsung menamparkan pengawalnya. Dia tidak bisa menerima bahwa sihir seorang sampah lebih kuat daripada putranya. Pengawal itu mengatakan masih ada solusi, dan menyebutkan ujian ksatria kerajaan. Ibu tirinya langsung teringat pamannya di ksatria kerajaan. Jika pamannya bisa curang saat latihan, Yosua bisa mati di arena uji coba. Di tempat lain, Yosua yang baru bangun tidur bangkit dari tempat tidur. Penggunaan sihir yang sering akhir-akhir ini membuat tubuhnya yang lemah semakin lemah. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat seorang gadis berambut merah. Dia ingat gadis itu bernama Charlotte, putri orang terkaya di Kekaisaran, dan juga tunangan kakaknya, Babel. Sebelum Yosua sempat berbicara, gadis itu berjalan masuk ke kamar. Yosua langsung menghentikannya, dan berbisik di telinga gadis itu agar dia segera pergi. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup pintu di depan gadis itu. Namun,
Tepat saat Yosua menutup pintu, ketukan terdengar lagi. Mendengar itu, Yosua menjadi marah. Apakah gadis ini tidak mengerti apa yang kukatakan? Tapi ketika dia membuka pintu dengan marah, seorang ksatria muda berdiri di luar. Setelah melihat Yosua, ksatria itu langsung menyatakan keinginannya untuk menjadi pengikutnya. Mendengar itu, Yosua terkejut, lalu teringat di kehidupan sebelumnya. Untuk menghindari kecurigaan kaisar, dia hampir menolak semua kesempatan untuk merekrut bawahan. Tapi sekarang, untuk menyelesaikan misi balas dendamnya, merekrut orang-orang yang cakap menjadi bawahannya sangatlah penting. Dalam ingatannya, ksatria kelas C ini bernama Kain, seorang yang adil dan setia. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah pengikut Babel. Namun sekarang, dia ingin menjadi pengikutnya. Tentu saja Yosua tidak punya alasan untuk menolak orang berbakat seperti itu. Dia kemudian memberi Kain tugas pertamanya sebagai pengikut, yaitu mengumpulkan semua centurion di kediamannya ke lapangan latihan. Melihat kemunculan Kain dan Yosua, semua orang bingung mengapa mereka dipanggil ke sana. Saat itu, Yosua berjalan langsung ke depan semua orang, dan menyatakan bahwa dia yang akan memimpin latihan hari ini. Mendengar ini, semua orang terkejut. Bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk melatih para ksatria berpengalaman? Mendengar itu, Yosua tidak menjelaskan banyak, melainkan, dia mengambil tombaknya dan berjalan langsung ke depan mereka. Kemudian, dia mengarahkan ujung tombaknya ke salah satu centurion, dan memintanya untuk berduel dengannya. Mendengar itu, centurion itu langsung menghunus pedangnya dan menyerang. Yosua segera mengangkat tombaknya untuk membalas. Detik berikutnya, kekuatan sihir yang dahsyat menerbangkan centurion itu puluhan meter jauhnya. Centurion yang tadinya percaya diri itu kehilangan tanda-tanda kehidupan. Semua orang ketakutan melihat kejadian itu hingga keringat dingin bercucuran. Mereka kemudian berlutut dan tunduk kepadanya. Dengan ini, Yosua akhirnya mencapai tujuannya, berhasil membangun kewibawaannya di pasukan ksatria. Sementara Kain, yang berdiri di sampingnya, merasa lega karena telah memilih tuan yang tepat. Di sisi lain, Saro yang diusir kembali ke kamarnya. Sebagai putri orang terkaya, dia tidak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Saat ini, yang ada di pikirannya hanyalah saat Yosua mengusirnya. Dia tidak mengerti apa kesalahannya hingga dibenci seperti itu. Namun, setelah mengetahui tunangannya telah dihina, Babel kembali menemui Yosua dan menantangnya. Tapi Yosua mengatakan dia tidak punya waktu untuk berurusan dengannya, karena dia sedang terburu-buru untuk mengikuti ujian pasukan ksatria kerajaan. Tapi Babel yang sedang marah tidak menyerah. Mau tak mau, Yosua memutuskan untuk memberinya pelajaran lagi. Dia langsung mengayunkan tinjunya ke arah Babel. Detik berikutnya, kekuatan sihir yang dahsyat keluar dari tinjunya. Melihat itu, Babel segera menangkis dengan pedangnya. Tapi kekuatan sihir yang dahsyat itu tetap membuatnya terluka parah. Melihat lawannya sudah terluka parah, Yosua awalnya ingin berhenti, tapi lawannya kembali mengayunkan pedang besinya dan menyerangnya. Melihat itu, dia tidak lagi menahan diri. Dia langsung menerbangkan Babel puluhan meter jauhnya dengan satu pukulan, lalu berjalan langsung ke arahnya, dan mengatakan agar dia tidak mengganggunya lagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi menuju ujian pasukan ksatria. Dan saat itu, Babel akhirnya menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka. Istrinya dihina, tapi dia tidak bisa membalaskan dendamnya. Dia pun menangis karena merasa sedih. Sementara itu, pasukan ksatria kerajaan telah memasuki kota. Iring-iringan kereta yang sangat panjang membuat semua orang ketakutan. Mereka terkejut mengapa ujian biasa memiliki perlengkapan sebesar ini. Saat itu, seorang pemuda perlahan keluar dari kereta kuda. Orang itu adalah putra keempat kaisar. Juga, dia adalah raja yang dilindungi Yosua di kehidupan sebelumnya agar bisa naik tahta. Karena mendengar bahwa Yosua telah membangkitkan sihirnya pada usia 9 tahun, kaisar secara khusus mengutusnya untuk melihat anak jenius yang baru muncul ini. Melihat musuh dari kehidupan sebelumnya muncul di hadapannya, darah Yosua langsung mendidih. Jika saja tubuhnya saat ini mampu menggunakan seluruh kekuatannya, dia benar-benar ingin langsung membunuh orang itu di tempat. Melihat Yosua tidak bereaksi, seorang pengawal segera maju dan memintanya untuk memberi hormat kepada pangeran. Namun Yosua berkata, bahwa hanya kaisar yang berhak menerima penghormatan seorang ksatria. Mendengar itu, pasukan ksatria kerajaan segera mengambil posisi serang. Melihat hal itu, para ksatria dari kadipaten juga langsung menghunus pedang mereka dan berhadapan. Saat pertempuran besar akan pecah, Aduke segera turun tangan untuk menghentikan keributan itu. Melihat Aduke sudah turun tangan, pangeran tidak bisa terus mempersulit. Ia kemudian memimpin semua orang menuju arena latihan. Setelah semua orang duduk, ujian resmi dimulai, karena ibu tirinya telah membuat kesepakatan dengan pamannya dari kerajaan. Semua orang yang seharusnya berlatih tanding dengan Yosua telah dibunuh. Dan sekarang, orang yang berdiri di arena latihan adalah Zoko, seorang ksatria peringkat B yang diatur oleh ibu tirinya.
Orang ini kejam dan tidak pernah menahan diri, dan tugas yang ia terima kali ini adalah untuk melumpuhkan Yoshua dalam latihan tanding. Saat ini, Zoko telah menyalurkan sihirnya ke seluruh pedang panjangnya, memikirkan cara untuk menyiksa anak kecil di depannya. Namun, Yoshua menyerang lebih dulu, dan hampir menjatuhkannya dengan tongkatnya. Zoko yang menangkis dengan tergesa-gesa, langsung menyadari bahwa pemuda di depannya tidak sederhana. Ia kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengayunkan pedangnya ke arah Yoshua. Namun, keunggulan jarak tombak Yoshua terlihat jelas saat ini. Meskipun mengerahkan seluruh kekuatannya, Zoko tidak bisa mendekatinya. Para penonton di tribun terpesona oleh teknik tombak Yoshua. Namun, Zoko yang terus terdesak tiba-tiba marah, dan mengumpulkan sihir di atas peringkat B, lalu mengayunkan pedangnya ke arah Yoshua dengan seluruh kekuatannya. Yoshua buru-buru mengangkat tongkatnya untuk menangkis. Tapi karena keterbatasan tubuhnya yang berusia 9 tahun, dia tetap terpukul hingga muntah darah. Namun, Zoko yang telah diuntungkan tidak berniat berhenti di situ, malah kembali mengangkat pedangnya dan menyerangnya. Detik berikutnya, energi besar meledak di arena. Setelah asap menghilang, pemandangan di depan mata membuat semua orang tercengang. Zoko terlihat terdorong mundur beberapa meter. Sementara tongkat besi di tangan Yoshua menunjukkan wujud aslinya. Raja Tombak, Roaiyas, kembali lagi. Meskipun demikian, Zoko masih belum berniat menghentikan serangannya. Namun, penguji turun tangan dan mengumumkan berakhirnya ujian, dan menganugerahi Yoshua gelar Ksatria peringkat C. Ia menjadi orang termuda dalam sejarah yang membangkitkan sihirnya. Pada pertemuan di Kadipaten malam itu, semua orang memuji penampilan Yoshua hari ini. Mereka semua mengatakan bahwa dia adalah kandidat terbaik untuk mewarisi gelar Aduke. Bahkan Aduke yang biasanya serius pun tersenyum. Namun, saat itu, Chiffon yang mendukung Babel mengajukan keberatan. Ia mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu Yoshua masih orang yang terlupakan, dan tiba-tiba menjadi kuat pasti karena bantuan kekuatan monster tertentu. Setelah perkataan itu, ruang pertemuan menjadi riuh. Melihat kata-katanya berpengaruh, Chiffon melanjutkan dengan menunjukkan senjata yang digunakan Yoshua dalam latihan tanding. Senjata itu jelas hanya tongkat besi, tetapi bisa berubah bentuk dengan bebas. Bukankah itu sudah cukup membuktikan bahwa itu adalah senjata iblis? Namun, saat itu, Yoshua tiba-tiba mendorong pintu ruang pertemuan, dan langsung berjalan menuju Chiffon. Ia mengatakan jika Chiffon sangat ingin tahu dirinya sebenarnya, dengan bantuan kekuatan iblis, bukankah kita hanya perlu bertarung dengannya untuk mengetahuinya? Mendengar ini, Chiffon diam-diam menggertakkan giginya. Dalam hatinya, dia mengutuk kelicikan Yoshua. Jika dia benar-benar melawan tuan muda ini, dia tidak hanya akan dituduh melawan tuan, tetapi juga mungkin menimbulkan kemarahan seluruh keluarga Duke. Saat itu, Duke tiba-tiba angkat bicara dan menghentikan pertengkaran mereka. Dia berkata jika putranya benar-benar menggunakan kekuatan iblis, bagaimana mungkin dia bisa lolos dari mata para penyihir kerajaan yang hadir? Karena para penyihir profesional tidak keberatan, maka kekuatan Yoshua tidak perlu diragukan lagi. Mendengar Duke telah menyatakan pendapatnya, semua pengikutnya juga menyatakan setuju. Namun, saat itu Babel tiba-tiba menerobos masuk. Setelah memberi hormat kepada ayahnya, dia segera menyatakan keinginannya untuk melepaskan posisi pewaris. Duke terkejut mendengarnya. Apakah anak ini menjadi bodoh setelah dipukul oleh adiknya? Namun Babel menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengikuti aturan keluarga, dan bersaing secara adil dengan kemampuannya sendiri. Mendengar ini, Duke merasa bangga. Dia tiba-tiba merasa kedua putranya telah dewasa. Sementara itu, di kamar istri Duke, Chiffon melaporkan semuanya kepada ibu tirinya. Mendengar berita ini, ibu tirinya langsung marah besar. Dia menjatuhkan botol anggur di atas meja. Dia sudah cukup pusing karena rencananya untuk menyingkirkan Yoshua dalam ujian telah gagal. Dan sekarang putranya sendiri membuat masalah seperti ini. Memikirkan hal ini, ibu tirinya segera mengancam Chiffon. Dia menuntutnya untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk mengusir Yoshua dari kediaman Duke. Jika tidak, dia akan memberitahu Duke tentang rahasia di antara mereka. Mendengar ini, Chiffon langsung tegang. Dia berkata bahwa dia pasti akan melakukan yang terbaik. Sementara itu, Yoshua kembali ke kamarnya bersama ayahnya. Ayahnya berkata, untuk menguji dia, dia akan membawanya untuk membasmi iblis. Dia kemudian mengeluarkan cincin ajaib dan memberikannya kepadanya. Dia berkata bahwa itu adalah artefak ajaib yang dibuat oleh Master Menara Sihir. Selama kekuatan sihir disalurkan ke cincin, pengguna akan langsung mengenakan baju zirah. Yoshua mendapatkan cincin ajaib itu seperti harta karun. Dia segera bergegas ke konvoi untuk berangkat bersama ayahnya. Namun, pangeran tiba-tiba muncul dan menghalangi jalannya. Dia berkata bahwa dia sangat mengagumi kekuatan Yoshua, dan berharap dia bisa bergabung dengan ksatria kerajaan. Mendengar ini, Yoshua merasa mual. Di kehidupan sebelumnya, dia telah ditipu oleh kata-kata palsunya.
yang menyebabkan dia mengorbankan dirinya sendiri tetapi dibunuh secara diam-diam. Sekarang setelah dia hidup kembali, giliran dia yang dimanipulasi. Memikirkan hal ini, Yosua langsung menolak ajakan pangeran. Dia kemudian berbalik dan bergabung dengan konvoi ayahnya. Setelah 2,5 hari perjalanan siang dan malam, mereka akhirnya tiba di wilayah dekat hutan hitam. Mendengar Duke telah tiba, Tuan Gemuk segera keluar untuk menyambutnya bersama putrinya. Sikapnya yang menjilat membuat semua orang merasa jijik. Bahkan bawahannya sendiri memandang rendah dirinya. Saat itu, Tuan Gemuk memperhatikan Yosua di samping Duke. Dia berkata bahwa dia belum pernah melihat tuan muda ini sebelumnya. Chiffon diam-diam memberitahunya bahwa ini adalah anak haram Duke. Mendengar bahwa Yosua bukan keturunan bangsawan murni, senyum di wajah Tuan Gemuk langsung menghilang. Dia berbalik dan memaki Yosua. Bajingan. Melihat ini, Duke tidak repot-repot berbicara dengannya. Dia kemudian menyuruhnya untuk segera menunjukkan jalan ke tempat pembasmian. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka segera mendiskusikan rencana untuk menghadapi iblis. Sementara itu, Yosua diam-diam memasuki hutan hitam sendirian. Karena ada batu ajaib yang mengandung kekuatan kuno di sana. Kekuatan batu purba dapat meningkatkan sihir penggunanya. Langsung sebanyak 2 tingkat, hingga ia terlahir kembali. Hanya 5 batu yang ditemukan manusia. Dengan tubuhnya yang baru berusia 9 tahun, Yosua tentu bukan tandingan raksasa itu. Ia lalu melanjutkan perjalanan ke dalam hutan untuk mencari batu purba. Sementara itu, di perkemahan, monster telah menyerang. Satria menderita banyak korban jiwa karena serangan mendadak itu. Saat itu, Chiffon, komandan Ksatria, maju. Ia segera mengatur formasi dan membuat pasukan kembali teratur. Namun, masalah belum selesai. Raksasa sihir hitam yang kuat juga muncul. Sebagai satu-satunya ksatria peringkat B di pasukan, Chiffon terpaksa melawan raksasa itu. Namun, hanya dengan 1 serangan, ia terpental oleh palu raksasa. Melihat itu, para ksatria lain segera melarikan diri. Di saat genting, sesosok muncul dari belakang. Orang itu adalah Duke, salah satu dari 9 bintang kekaisaran. Tanpa basa-basi, ia langsung berjalan menuju monster itu. Lalu, ia melancarkan 1000 tebasan. Ratusan monster langsung lenyap. Si gemuk menyadari Yosua menghilang. Ia segera menghasut yang lain, dengan mengatakan Yosua melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Mendengar itu, semua orang mulai berdiskusi. Mereka tak menyangka tuan muda yang dibanggakan ternyata pengecut. Namun, monster belum berhenti menyerang. Pasukan ksatria kembali dalam bahaya. Saat mereka putus asa, tiba-tiba langit bergemuruh. Seorang pemuda turun dari langit. Ia adalah Yosua yang telah menyerap kekuatan batu purba petir. Hanya dengan 1 serangan, raksasa sihir hitam itu tumbang. Semua orang terkejut. Seorang ksatria peringkat C memiliki sihir yang begitu kuat. Duke tersenyum bangga. Putranya tidak mengecewakannya. Si gemuk menunjuk Yosua, dan mengatakan anak itu pasti menggunakan cara curang. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia tiba-tiba memiliki sihir yang begitu kuat? Yosua tidak menjelaskan. Ia akan membuktikan kekuatannya sendiri. Ia kembali menyerang pasukan monster sendirian. Ia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan melancarkan badai petir. 2 raksasa sihir hitam terpental sejauh 2,5 meter. Si gemuk berlutut dan berteriak, "Tidak mungkin." Namun, pertarungan yang intens membuat Yosua kelelahan. Meskipun memaksakan diri, ia tidak bisa menggunakan sihir lagi. Duke menyadari ada yang tidak beres. Ia segera maju dan melindungi Yosua. Setelah mengalahkan monster, ia membawa putranya pergi. Setelah kembali ke kastil, Tuan Gemuk memanggil komandan ksatria, Chiffon. Ia bertanya mengapa Chiffon tidak menghabisi Yosua lebih awal. Sekarang, posisi putra sulangnya sebagai pewaris terancam. Bahkan posisinya sebagai tuan juga terancam. Chiffon menjelaskan bahwa kejadian itu terlalu mendadak. Belum lama ini, Yosua hanyalah pekerja rendahan di kandang kuda. Tidak ada yang menyangka ia memiliki bakat seperti itu. Si gemuk mengatakan bahwa kebangkitan Yosua yang tiba-tiba, mungkin karena ia membuat perjanjian dengan iblis tingkat tinggi. Chiffon langsung mengatakan itu tidak mungkin. Karena kekuatan Yosua telah dikonfirmasi langsung oleh Duke dan kerajaan. Dan ia juga ada di sana saat itu. Ia tidak merasakan adanya energi iblis. Namun, si gemuk tiba-tiba memotongnya. Ia mengatakan apakah Yosua membuat perjanjian dengan iblis atau tidak. Itu tidak penting. Yang penting adalah apa yang dipikirkan oleh keluarga. Mendengar ini, Qi Feng langsung mengerti maksud si gemuk. Bagaimanapun, Yosua masih anak-anak. Begitu dia sampai di Akademi Kekaisaran, akan ada cara untuk menghadapinya. Sementara itu, Yosua telah pulih. Tiba-tiba, seorang kepala pelayan muncul dan menghentikannya. Ia mengatakan ibu tirinya telah menyiapkan jamuan makan khusus untuknya. Dan ibunya, Lucia, juga ada di sana. Melihat posisi piring di atas meja, Yosua langsung mengerti maksud ibu tirinya. Namun, ia tetap menuruti ibunya dan duduk di sampingnya.
Ibu tirinya kemudian mengatakan bahwa ia mengundang mereka berdua hanya untuk mempererat hubungan, dan untuk menyiapkan hidangan ini, ia secara khusus menanyakan selera Lucia. Mendengar ini, Lucia yang selalu rendah hati merasa tersanjung. Ia kemudian mengambil sepotong daging panggang dan hendak memakannya. Melihat ini, Joshua langsung berdiri dan menghentikan ibunya. Ia mengatakan dengan semua hidangan lezat ini, ia dan ibunya tidak akan bisa menghabiskannya sendiri. Jadi, ia mengajak ibu tirinya untuk bergabung dan menikmatinya bersama. Mendengar ini, ibu tirinya langsung merasa canggung. Ia segera mengatakan bahwa ia sedang diet dan tidak bisa makan makanan berlemak. Joshua tidak lagi menyembunyikan niatnya. Ia langsung bertanya apakah ibu tirinya diet atau takut makanannya beracun. Rahasianya terbongkar. Ibu tirinya tidak lagi menyembunyikan niatnya. Ia segera memerintahkan Qi Feng untuk membunuh mereka berdua. Melihat ini, Joshua langsung memanggil senjata dewanya, Lugia. Kekuatan sihir yang dahsyat dari keduanya langsung beradu. Saat itu, sang adipati tiba-tiba muncul dan menghentikan pertarungan mereka. Ia kemudian menatap tajam Qi Feng. Ia bertanya siapa yang memberinya keberanian untuk menyerang Tuan Muda. Di bawah tekanan sang adipati, Qi Feng berkeringat dingin. Melihat ini, ibu tirinya segera maju. Sebagai istri yang berasal dari keluarga kerajaan, ia tidak takut sedikit pun pada sang adipati. Ia langsung mengatakan bahwa semua ini adalah perintahnya. Melihat ini, sang adipati pertama-tama membawa Joshua dan ibunya keluar dari ruang perjamuan. Kemudian, ia dan istrinya mulai bertengkar. Ibu tirinya langsung mengatakan bahwa sang adipati hanya peduli pada keluarganya sendiri. Dan ia juga tidak menikah dengan sang adipati atas kemauannya sendiri. Jadi, baginya, putranya adalah segalanya. Ia akan melakukan apapun untuk melindungi posisi putranya. Mendengar ini, sang adipati tiba-tiba menunjukkan ekspresi kejam. Ia langsung mengatakan bahwa jika ada yang berani merusak kepentingan keluarga, siapapun itu, ia tidak akan memaafkannya. Keesokan harinya, Joshua bersiap untuk pergi ke Akademi Kekaisaran di ibu kota bersama ayahnya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang. Orang itu adalah Nona Charlotte, putri orang terkaya di Kekaisaran. Ia melewati rombongan dan langsung berlari ke arah Joshua. Melihat ini, Joshua bertanya dengan bingung apa yang ia inginkan. Charlotte kemudian mengeluarkan arloji saku emas dari sakunya. Ia mengatakan bahwa itu adalah tanda khusus keluarganya. Ia berharap Joshua dapat berkunjung ke rumahnya setelah tiba di ibu kota. Adegan ini langsung menarik perhatian para ksatria lainnya. Mereka mulai berspekulasi tentang hubungan keduanya.